Presiden Jokowi langsung merespon wacana hak angket penyelenggaraan pemilu yang dilontarkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Jokowi bergerak cepat dengan mengangkat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi menteri di kabinet. Respon itu untuk mengantisipasi kekuatan politik jika parlemen nantinya mendukung pasangan 03 dengan 01 bergabung, pemirsa. Kini dengan bergabungnya Demokrat ke dalam koalisi Gerindra, Golkar, dan PAN, akan seperti apa peluang hak angket bisa lolos di DPR? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar politik, yaitu ada nanti kita masih menunggu, yaitu ada Mas Hanta Yuda, kemudian juga ada pakar hukum tata negara Bang Margarito Kamis yang saat ini hadir bersama kami, dan juga ada Ketua MK periode 2013 hingga 2015, yaitu ada Pak Hamdan Zulfa. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Sore. Mas sore, Tisa, Andrew, Pak Margarito. Ya, selamat sore, Hanta. Pertama kita ingin ke Mas Hanta terlebih dahulu. Jika hak angket akan didorong di DPR, bukankah partai pendukung yang saat ini ada, yaitu partai 01 dan juga 03, kalau mereka bergabung akan lebih besar jumlahnya dibandingkan partai yang saat ini mendukung 02, Mas Hanta? Akan seperti apa nanti proyeksinya ke depan? Ya, peta parlemen hari ini, Tisas, kita melihatnya dalam dua perspektif, dua kacamata. Di atas kertas dan realitas. Di atas kertas dengan bergabungnya Partai Demokrat, koalisi pendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin itu sudah sangat tambun. Hanya PKS praksis yang berada di luar pemerintahan yang tidak dapat jatah menteri. Yang angka PKS itu 8,7%. Artinya kekuatan di parlemen pendukung pemerintahan Jokowi itu 91,3%. Itu di atas kertas. Tetapi realitas per hari ini, tadi data yang disampaikan di prolog TV One tadi, sebenarnya hanya 261 dari 575, artinya sekitar 45% yang betul-betul bisa diandalkan, yang solid berada di dalam mendukung penuh di dalam kendali tanda petik Pak Jokowi. Sehingga dalam posisi ini sebenarnya belum aman, dalam konteks ini belum aman. Kalau ternyata ada wacana hak angket dan sebagainya, itu bisa jadi. Di luar kita bicara tentang durasi waktu apakah memungkinkan, tapi dari kalkulasi hitung-hitungannya memang belum mayoritas. Yang ketiga, ini yang poin yang ingin saya sampaikan, tetapi Tisa, jangan lupa di atas kertas realitas, tapi ada potensi mobilitas partai-partai. Satu sisi dinamika peta parlemen per hari ini, Pak Jokowi punya kepentingan untuk soft landing, ingin husnul khotimah dalam mengakhiri pemerintahannya. Pak Prabowo akan mengawali pemerintahannya, ingin membutuhkan pemerintahan yang kuat, sehingga kemungkinan besar mereka akan mengajak, menggoda, mengakomodir partai-partai di luar pemerintahan. Nah, ini yang saya kira nanti dinamikanya di sini, di titik ketiga ini. Satu sisi ada kebutuhan dan sistem presidensial multipartai ekstrim saat ini supaya tidak deadlock, supaya tidak ada jalan buntu, dibutuhkan tambahan dukungan di parlemen. Nah, di saat ini kan yang akan pemerintahan punya kue kekuasaan yang bisa ditawarkan. Sementara partai-partai yang diasumsikan di luar pemerintahan, tapi ada menteri pada saat ini seperti PKB, seperti Partai Nasdem, dan sebagainya, mereka punya motif juga. 3 motif. Kalau ditukarkan dukungannya bergabung dengan pemerintahan, pasti mengincar 3 hal. 1, kursi kekuasaan, menteri dan lain sebagainya. Kedua adalah kepentingan ekonomi politik, bisnis, itu para ketua umum yang berbisnis juga punya kepentingan. Kalau mereka di luar pemerintahan akan terganggu. Yang ketiga adalah legal protection, untuk perlindungan hukum. Jadi ada 3 hal ini, di luar pemerintahan secara ada kasus hukum yang terancam, bisnisnya terancam, penting di dalam pemerintahan. Nah, tarik-menarik ini yang akan mengubah pola, apakah nanti menuju seperti yang di atas kertas tadi, atau bertahan sampai 45%. Nah, isu kita pada hari ini, Pilpres bergeser ke Senayan, saya melihat, Tisa, nanti ada 2 pakar hukum tata negara yang bicara, apakah mungkin soal isu kecurangan ini, apa kita tahu bahwa setiap Pilpres ketika Pak SBY menang, Pak Jokowi menang, kan ada juga. Yang kedua, apakah signifikan bisa merubah dengan selisih yang sangat jauh gapnya itu. Dan yang ketiga, apakah memungkinkan waktu yang tinggal 8 bulan. Nah, kalau itu misalnya tidak memungkinkan, sedikit saya ingin menambahkan 3 sebenarnya yang dibidik secara politik atau tujuan isu ini yang bergulir, yang akan dibidik, tujuan 3 motif. 1, ini adalah dalam rangka 1 persepsi, membangun persepsi. Yang kedua adalah konsolidasi oposisi. Dan yang ketiga saya mencatatnya adalah dalam rangka untuk mendapatkan posisi kursi. Nah, membangun persepsi apa? 1,
Kalau ada isu ini bergulir digeser ke Senayan, maka bisa dibangun isu untuk mendelegitimasi hasil pemilu, mosi tidak percaya, agenda untuk perlawanan atas hasil pemilu. Itu targetnya. Soal hak angket tercapai atau tidak, paling tidak ada persepsi itu yang akan dibangun. Mungkin partai-partai yang tidak mengincar kursi menteri akan posisi di sini. Baik, yang kedua, butuh isu untuk mengkonsolidasikan partai-partai dual pemerintahan, terutama 01, 02. Tidak ada isu kecuali isu ini. Kalau isu ini terus bergulir, maka ada potensi pendukung Ganjar Pranowo dan pendukung Anies Baswedan punya isu untuk kemungkinan tetap bersatu di dalam koalisi, tanda petik koalisi oposisi. Meskipun kita tahu dalam sejarah tidak ada koalisi oposisi yang bertahan lama. Dulu ada KMP, tapi tidak lama juga. Nah, yang ketiga, ada sebagian partai seperti Nasdem, PKB, saya kira juga bisa jadi isu ini meninggikan posisi tawar partai-partai yang di 01 atau 03 untuk semakin besar posisi tawarnya tinggi, kemungkinan nanti ujungnya tetap bergabung di dalam pemerintahan soal barter politik kursi menteri, dan dengan posisi isu ini meninggikan posisi tawar mereka sehingga kemungkinan diajaknya besar, di saat yang sama daya tawarnya juga meninggi. Jadi berkelindan antara isu dinamika hukum yang harus dibuktikan soal isu kecurangan yang kemudian masuk ke dalam hak angket, tapi berkelindan dengan dinamika politik yang dibidik seperti saya katakan terhadap 3 hal tadi itu. Baik, Mas yang Hanta, tidak bisa dihindari. ada kelindahan satu sama lain antara isu politik dan juga sasaran ke arah hukum. Kita langsung ke Prof. Hamdan Zulfa. Kalau melihat komposisinya Prof. Hamdan Zulfa, ini prediksi komposisi yang mungkin saja antara 01 dan juga 03 bergabung bisa 314. Sementara di 02 sekitar 261. Apakah ini akan terwujud atau hanya pepesan semata, Prof. Hamdan Zulfa melihatnya? Iya, kalau kita lihat dari prosedur hak angket, itu pengajuannya hanya cukup 25 anggota, yang lebih dari satu fraksi. Artinya 2 atau 3 fraksi sudah bisa mengajukan dengan 25 anggota. Kemudian yang kedua, untuk disetujui maju selanjutnya dalam perbincangan hak angket, kemudian membentuk panitia angket, memang harus persetujuan lebih dari setengah anggota DPR. Nah, kalau melihat komposisi ini, 01, 03 itu bergabung, maka hal yang sangat mungkin terjadi ya, kalau partai-partai politik 01 dan 03 ini dalam koalisinya itu kompak untuk setuju dengan hak angket. Sebenarnya bagi saya hak angket ini pemerintah juga tidak perlu takut ya. Hadapi biasa saja karena ini ada perdebatan, ada isu di tengah masyarakat mengenai masalah-masalah yang berkaitan kebijakan presiden mengenai pemilu. Kalau memang tidak ada masalah ya jawab saja kan, tidak ada masalah apa-apa. Jadi daripada perbincangan di warung kopi, di kalangan rakyat, perdebatan di media, lebih baik dibawa ini ke lembaga politik ya, DPR. Ini juga dalam rangka perbaikan kualitas demokrasi kita di depan. Jadi tidak selalu hak angket itu untuk menjatuhkan presiden, tidak selalu itu. Tapi dalam rangka perbaikan kehidupan bangsa di depan, ini saya kira penting. Jadi tidak perlu juga takut, tidak perlu juga khawatir. Ya biasa saja, apalagi ini arena sebenarnya pertanggungjawaban presidennya sangat bagus, bahwa presiden telah melakukan sesuatu yang sangat bagus dalam pelaksanaan pemilu ini melalui jawaban-jawaban dalam hak angket. Jadi ini hal yang biasa. Hak angket kan sudah sering sekali. Dulu hak angket dulu, hak angket waktu zaman PSB, Senturi, dan seterusnya. Jadi tidak juga terbatas dengan waktu harus 8 bulan, karena hak angket tidak harus menuju kepada penjatuhan presiden kan, tapi untuk menilai, untuk memberikan penilaian terhadap kebijakan-kebijakan presiden untuk perbaikan kehidupan bangsa pada masa yang akan datang. Jadi kita hadapi saja kalau memang ini jadi hak angket, biar diskusi rakyat itu naik ke lembaga politik, karena mereka semua representasi rakyat. Jadi gitu. Ya. Prof. Hamdan, kalau kita lihat ini dari total rekomendasi dari Bawaslu kepada KPU untuk melakukan rekomendasi pemungutan suara ulang, ada 1.496 TPS. Nah,
ini jumlahnya kan tidak begitu besar ya, mungkin kalau kita bandingkan dengan jumlah ribuan TPS yang ada di tanah air ini. Apakah ini berpengaruh signifikan, ada korelasi signifikannya, atau bagaimana Prof melihatnya? Kalau ini masalah lain ya, ini kan masalah nanti para paslon itu ke MK mengenai masalah ini. Jadi itu persoalan lain. Ini pemilu kan belum selesai sekarang ini. Masih dalam proses penghitungan dan penetapan suara, dan masing-masing paslon ini sedang mengumpulkan sedemikian bukti-bukti apakah memang pada akhirnya harus mengajukan ke MK atau tidak, kan itu. Dan tidak terlalu dini untuk menentukan sekarang ya. Nanti setelah penetapan resmi itu baru paslon itu akan memastikan maju ke MK apa tidak. Nah ini apa yang digambarkan persoalan-persoalan yang akan maju ke MK sebagai satu proses akhir yang dimungkinkan oleh konstitusi untuk menyelesaikan masalah pemilu. Dan dalam hitungan paslon itu belum tentu hanya dengan laporan Bawaslu itu, akan bisa jauh lebih banyak dari laporan Bawaslu itu masalah pelanggaran-pelanggaran yang ada. Tapi sekali lagi itu masalah yang berkaitan. Baik, Prof Hamdan. Permasalahan lain proses penyelesaian. Tapi masalah mempertanyakan kebijakan presiden mengenai kebijakan dalam pemilu itu persoalan lain yang bisa dilakukan melalui hak angket gitu. Baik, Prof. Jadi kita harus dibedakan dua ya. Jadi mekanisme politik ini bukan untuk menyelesaikan masalah sengketa, enggak. Tapi fungsinya memang dalam rangka perbaikan kehidupan bangsa ke depan. Ini saya kira penting sekali, bagus sekali. Agar pemilu kita tidak dicurigai terus gitu. Presiden kalau memang sudah melakukan langkah-langkah yang bagus untuk kebijakannya, nah itu nanti dibicarakan di sana. Kan bagus tuh. Ini dialog yang sangat bagus. Kita angkat pada lembaga-lembaga politik gitu. Saya kira gitu. Baik, kita langsung ke Bang Margarito. Ini persoalan lain kalau soal angket. Tapi di tengah rekapitulasi ini ada pemungutan suara ulang, susulan, dan juga lanjutan. Apakah akan berpengaruh dengan konstelasi yang terjadi, Bang Margarito? Agak sulit ya saya memperkirakan itu kan. Itu ya. Soal proses tadi rekomendasi Bawaslu untuk coblos ulang dan segala macam. Apanya itu yang memiliki kaitan dengan angket ini? Saya kira tidak. Tapi begini, dalam soal angket tadi ya, sama Bang Hamdan. Assalamualaikum Bang. Di mana letak presiden memiliki tanggung jawab dalam pemilu? Saya rasa ini mesti dibikin clear. Atau pertanyaan begini, pada bagian mana presiden memikul tanggung jawab penyelenggaraan dalam pemilu itu? Presiden bukan penyelenggara pemilu. Menurut konstitusi, KPU yang menyelenggarakan pemilu adalah KPU. Bahwa presiden menyediakan uang, iya. Memastikan aparatur negara dan bla 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 untuk membantu bla bla, iya. Tapi dia bukan penyelenggara pemilu. Jadi bagian mana dari wewenang presiden dalam kedudukannya sebagai presiden dalam kerangka pemilu ini yang mau dicek, yang mau diselidiki. Saya rasa itu mesti dibikin clear. Itu yang mesti dibikin clear. Karena kita tahu, Bang Hamdan tahu, presiden bukan penyelenggara pemilu. Yang menyelenggara pemilu adalah KPU. Clear itu secara konstitusi. Tapi kita tahu presiden bahwa KPU tidak menyediakan uang, tidak mencari uang. Yang mencari uang, menyediakan uang, menciptakan lingkungan di luar kepemiluan itu adalah presiden. Itukah yang mau dicek atau bagian lain yang dicek? Menurut saya ini krusial secara konstitusi. Dan ini mesti dibikin clear. Saya setuju lah bahwa ekspektasi non konstitusi ke depan, oke yang tadi Bang Hamdan bilang oke aja gitu ya. Tapi secara konstitusi ini mesti dibikin clear. Apa yang dimiliki oleh presiden yang berkenaan dengan pemilu ini yang mau dicek melalui angket. Terus yang kedua, saya rasa ujung ini walaupun tadi Anda sudah bilang jangan sampai jadi pepestan kosong bla 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 gitu ya, tapi saya begini. Kalau angket ini kita andaikan saja dia berjalan gitu. Berakhir dengan komposisi yang tadi itu 3-14 dan 2-16. Jadi kita ambil aja begitu ya, 2-16 pasti kalah begitu ya. 3-14 menang begitu. Pasti berakhir dengan menemukan sesuatu kan.
Lalu sesuatu itu mau diapain? Apakah sekedar mengatakan untuk point of change pemilu kita di masa-masa datang? Saya rasa tidak. Mungkin bisa dispekulasikan bahwa temuannya nanti menjadi poin untuk memukul presiden. Apa itu? Saya rasa mereka akan berakhir mengatakan bahwa kan presiden abai ini dan abai ini itu dikualifikasi menjadi perbuatan tercela dan itu menjadi artikel impeachment untuk presiden. Ujungnya nih. Okay. Nah, sebab kalau tidak ngapain, tapi di atas itu kita mesti bikin. Nah, secara konstitusi, apakah ujung yang Bang Margarito duga itu menjadi sebuah ujungnya itu yang diharapkan untuk mereka kalaulah nanti ini jadi hak angket? Itu secara konstitusi itu memungkinkan untuk menuju ke ujung itu. Lohnya nanti dulu Bang, kita iklan dulu Bang, kami kembali sesaat lagi. Ya, kita ingin ke Bang Margarito menjawab yang menggantung tadi. Bang Margarito, kalau misalkan memang nanti ada ujungnya ingin ke sana, apakah memungkinkan secara konstitusi? Tapi Bang Margarito boleh sambil kami tampilkan dulu, ini ada grafis di saya. Grafis jumlah TPS yang direkomendasikan melakukan susulan, lanjutan, dan juga ulang. Secara keseluruhan memang jumlah TPS di Indonesia itu ada sekitar 8, maksud kami di Indonesia dan juga luar negeri, total ini ya, 823.000 lebih. Dan sampai dengan sore hari ini yang sudah melakukan rekapitulasi, yang sudah dihitung oleh KPU ada 600.000 lebih, jadi sekitar 74,94%. Nah ini kan kalau kita lihat Bang, jadi kalau misalnya kita lihat katakanlah kalau jumlah pemilih pada berapa ratus TPS tadi itu semua pilih seseorang, bukan nomor 2 misalnya. Apakah mengubah postur perolehan suara? Saya rasa tidak juga. Karena tidak mungkin lebih dari 2-3 juta ini kan. Dari TPS yang coblos ulang, susulan dan lain-lain itu. Kalau katakanlah seluruh pemilih di situ datang semua, berapa jumlah orang itu? Katakanlah itu semua pilih nomor 1 atau nomor 3 gitu ya. Apakah akan merubah postur perolehan suara pasangan nomor 2 gitu? Saya rasa agak mustahil gitu ya. Jadi dengan begitu tidak akan mengubah apa-apa. Menurut saya gitu tidak akan mengubah apa-apa. Tapi kembali ke isu tadi gitu ya. Begini, dari segi konstitusi soalnya adalah tidakkah hal ihwal pemilu itu disediakan oleh undang-undang, cara mengoreksinya sudah disediakan oleh undang-undang. Kalau Anda bikin begini, sudah kita singkatkan begini. Kekeliruan prosedur, kesalahan prosedur dan macam-macam administrasi macam-macam disediakan oleh undang-undang. Sistem ini menyediakan untuk mengkoreksi melalui Bawaslu. Kalau hasil dikoreksi melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau sekarang pergi ke DPR dengan angket itu, maka menurut saya ada problem konstitusi di situ. Mengapa? Karena sekali lagi sistem menyediakan bahwa untuk pemilu lalu ada soal dalam pemilu, maka cara mengoreksinya begini. Yaitu tadi pergi ke Bawaslu dan atau pergi ke MK. Tetapi kalau mau pergi ke faktanya sekarang adalah kalau angket itu mau dikaitkan dengan pemilu ini, nah menurut saya ada problem konstitusi. Problem ketepatan konstitusi. Apakah ini mau dijustifikasi dan doktrin apa? Dari segi konstitusi ya, apakah constitutional necessity yang mau dipakai sebagai justifikasi untuk tindakan ini? Saya rasa tidak juga. Mengapa? Karena sudah tersedia prosedur atau cara untuk mengoreksi kekeliruan-kekeliruan penyelenggaraan pemilu itu. Nah, saya rasa itu yang mesti dibikin clear. Dan saya bukan orang politik ya, saya tidak tahu bagaimana maknanya. Apakah ini bermakna karena Bang Hamdan dan sudah melihat bahwa apa yang dimiliki di rumah pasangan nomor 1 itu tidak meyakinkan mereka untuk mengoreksi atau membawanya ke Mahkamah Konstitusi sehingga memilih penyelesaian politik. Oke. Saya tidak tahu. Sampai situ dulu Bang, karena semuanya punya wewenang untuk mengoreksi, nanti ranahnya di MK. Tapi kalau untuk rekomendasi pemungutan suara ulang ya di Bawaslu. Prof. Hamdan Zulfa, kami tadi sudah menampilkan grafis antara jumlah TPS yang akan melakukan pemungutan suara ulang dan juga secara keseluruhan. Kalau kata Bang Margarito rasanya mustahil Bang mengejar ketertinggalan suara itu. Prof. Hamdan. Jadi gini, jadi dia bukan persoalan itu sekali lagi. Ini dua hal yang berbeda ya.
hak angket dengan mengenai proses penyelesaian masalah-masalah di pemilu. Proses penyelesaian masalah-masalah pemilu dan hasilnya ada Bawaslu, ada MK. Hak angket ini kan kalau kita baca undang-undangnya adalah mempertanyakan kebijakan presiden. Kebijakan presiden dalam waktu pemilu itu apa saja. Ini hal yang mungkin saja, misalnya ini isu-isu yang beredar dalam masyarakat kan harus diangkat ke ruang publik yang lembaga-lembaga politik. Apakah betul presiden itu misalnya menggunakan anggaran bansos itu dan memotong anggaran itu dalam suasana seperti itu? Kenapa presiden misalnya menggunakan anggaran itu pada saat sekarang ini? Apakah apa kebijakan dilakukan oleh presiden dalam rangka menjamin misalnya aparatur negara tidak independen dalam pelaksanaan pemilu? Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang beredar dalam masyarakat ini yang harus diangkat kepada ruang politik, kepada lembaga politik. Nah, bukan berarti itu dalam rangka menjatuhkan presiden, karena begini. Ini suatu hal yang lain, itu ada hak menyatakan pendapat namanya. Hak menyatakan pendapat itu tidak mungkin sampai di sana karena membutuhkan suara 2/3. Jadi untuk sampai kepada pemakzulan 2/3 itu hal yang tidak mungkin. Jadi saya kira bukan ke situ arahnya. Tapi sebagai bangsa, sebagai negara yang selalu ingin lebih baik, mungkin ada hal yang kurang, ada yang salah yang perlu direkomendasikan, yang perlu dikoreksi. Ini kan hal yang penting. Bukan hal yang sederhana. Ini debat publik. Kemudian sekarang pendapat masyarakat yang ada yang berkembang. Nah, ini kan harus diakomodir. Jangan sampai itu liar di bawah. Nah, kan lebih bagus ini dibawa kepada DPR dalam bentuk hak angket. Bukan berarti apakah ini bukan hak angket terhadap KPU ya. Itu lain lagi cerita ya, hak angket terhadap pemerintah, terhadap presiden. Apa yang dilakukan oleh presiden dalam rangka menjamin pemilu ini berjalan baik, berjalan sebaik-baiknya, berjalan tertib. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang menjamin itu? Atau apakah ada kebijakan-kebijakan yang presiden itu misalnya menguntungkan salah satu pihak? Itu kan perlu. Nah, ini semua sekali lagi dalam rangka perbaikan bangsa. Saya kira ini kita berpikir positifnya, jangan berpikir yang negatifnya. Ini penting. Ini sangat penting sekali. Jadi sekali lagi bukan angket terhadap KPU, karena itu ada proses yang tersendiri. Tapi angket terhadap presiden, karena presiden punya tanggung jawab dalam pelaksanaan pemilu. Tidak seluruhnya kepada KPU, ada tanggung jawab presiden di sana. Kemudian ada tanggung jawab penggunaan anggaran. Dan tanggung jawab presiden yang lain-lain dalam kaitan dengan pelaksanaan undang-undang. Sekali lagi, tidak selalu berujung pada hak menyatakan pendapat untuk impeachment dari presiden. Hak menyatakan pendapat itu banyak. Ada rekomendasi kebijakan. Termasuk dalam kasus Senturi dulu. Kan tidak ada kepada penjatuhan presiden. Tapi pada akhirnya kan rekomendasi perbaikan. Saya kira ini. Jadi jangan sampai terlalu curiga karena mungkin ada berbuat salah, jangan dipertanyakan. Kan susah itu kalau itu. Jadi biasa saja menghadapinya. Ini hak angket. Kita dalam pengalaman ketatanegaraan kita bukan satu kali, sering sekali. Memang hak angket dulu yang sampai kepada penjatuhan presiden itu Bulu Jait pada saat Abdurrahman Wahid. Nah itu hal yang mungkin. Kalau sekarang kan tidak mungkin, waktunya juga pendek. Sekali lagi, bukan dalam rangka itu. Ini saya kira harus melihat kita secara pikiran positif, jangan dilihat dalam pikiran negatif. Dalam rangka perbaikan bangsa, ini penting saya kira. Kira itu ya. Oke, baik. Nanti saya ingin mendengar suara dari Mas Hanta. Kalau kita memprediksi secara hitung-hitungan politiknya akan seperti apa? Apakah hak angket ini akan bergulir di Senayan? Tapi nanti kita jawab sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Mas Hanta menjawab pertanyaan tadi, kira-kira akan bergulir bagaimana hak angket ini? Akankah bisa bergulir di Senayan atau justru ya hanya menjadi sebuah pepesan kosong tadi kata Andro? Ya, Isa, angket ini betul sangat mudah untuk diajukan, hanya 25 orang, lebih dari satu fraksi. Tapi kemudian apakah itu diterima untuk menjadi usulan, lalu harus dibawa ke paripurna, dan itu baru diproses dan seterusnya. Nah, proses untuk dibawa ke paripurna ini yang menurut saya potensi angket ini akan layu sebelum berkembang itu besar sekali. Kenapa? Angkanya begini.
per hari ini betul Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN dan Partai Demokrat itu hanya 45%, 261 dari 575. Sementara kalau kita gabung yang mendukung 01 dan 03 itu total 55%. Tapi ini kan dinamikanya ada dua dinamika yang sama-sama kencang. Satu hak angket, yang satu kursi kabinet. Jadi kedua-duanya ini daya tariknya sama-sama kita lihat seperti apa pergerakannya. Karena itu tendensi mobilitas pergerakan partai ini harus dipantau pergerakannya. Satu, yang dipantau itu pergerakan para veto player partai dan terutama kingmaker yang berpengaruh di masing-masing poros. Ada Pak Jokowi di 02, ada Ibu Mega di 03, dan ada Pak Surya 01. Nah kemarin meskipun kita belum bisa menyimpulkan, sudah ada tendensi awal. Pak Surya sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Jadi dua hal ini akan bergulir nanti. Satu sisi ada upaya untuk membangun konsolidasi seperti saya katakan tadi, selain upaya untuk membangun opini dan persepsi, kemudian menjadi isu bersama untuk mengkonsolidasikan kekuatan 01 dan 02, 01 dan 03, itu pasti akan memperkuat barisan untuk menggolkan isu tentang hak angket. Tapi di saat yang sama, istilah Pak Jokowi menjadi jembatan, itu upaya dari Pak Prabowo, upaya dari Jokowi dan Prabowo dalam melakukan 3M yang saya istilahkan, memisah, memecah, mencegah, dan merayu atau mengakomodir. Apa yang harus dipecah? Memecah. Kalau kemudian Nasdem aja misal Pak Surya Paloh bergeser, itu kan sudah pecah koalisinya. Mencegah pertemuan Ibu Mega dan Pak Surya, itu pasti dilakukan oleh pihak yang katakanlah di 02. Kemudian ada tawaran-tawaran politik dan seterusnya. Sehingga dua isu yang bergulir kuat ini menurut saya sulit untuk membayangkan. Meskipun ada potensi, tapi melihat dinamika politik, karakter partai kita, itu sangat mungkin dia berkelindan istilah saya tadi, akan layu sebelum berkembang. Meskipun di atas kertas itu memungkinkan, tapi di saat yang sama yang saya khawatirkan, kalau tujuannya angket seperti Pak Prof. Hamdan katakan, saya setuju, bagus, ini hak konstitusi anggota DPR, supaya semua terang benderang, itu bagus. Kalau tujuan mulianya dalam rangka itu, positif, jadi terang. Tapi kalau kemudian ini dimanfaatkan tanda petik oleh partai-partai yang sebenarnya juga sudah membidik posisi-posisi kursi menteri, yang sebenarnya sudah siap-siap juga ingin bergeser, justru mereka akan meninggikan posisi tawarnya. Nah, inilah dinamika yang akan terjadi. Misalnya, saya sebutkan sejak awal di quick count hari pertama, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa ada dua partai yang paling mungkin akan bergabung di pemerintahan. Nah, dinamika ini tergantung nanti, tarikannya lebih kuat kemana. Mbak, P3 apalagi, saya masukkan dalam kelompok ini. PKS juga sangat mungkin kedekatan dengan Pak Prabowo. Jadi, kalau kecuali tidak diajak. Jadi, tiga partai tadi sangat mungkin bergeser. Kemudian PKS, kecuali tidak diajak. Saya hanya percaya PD Perjuangan yang betul-betul bisa kuat otonom menolak atas ajakan untuk bergabung pemerintahan. Yang saya sampaikan ini butuh pembuktian, seperti dulu saya memprediksi Gerindra dan Partai Amanat Nasional akan gabung pemerintahan di awal-awal hasil Pilpres 2019 yang akan datang. Jadi dengan karakter politik, dengan genetik politik, dengan dinamika politik per hari ini, di atas kita ingin mencari tadi kebenaran, mencari sesuatu biar jelas, tapi saya termasuk yang ragu bahwa hak angket ini akan lolos, alias akan layu sebelum berkembang. Terima kasih Mas Hanta Yuda sudah berbincang bersama kami, kemudian juga terima kasih Pak Hamdan Zulfa, terima kasih juga Bang Margarito sudah hadir ke studio kami.